Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Saga, NPM 2421111004, akan mempresentasikan riset pemasaran FOMO Vespa Matic. Sejarah singkat tentang Vespa. Piaggio Group merupakan perusahaan di balik merek Vespa, didirikan oleh Rinaldo Piaggio pada tahun 1884 di Genoa, Italia. Awalnya Piaggio memproduksi furnitur kapal dan peralatan kereta api sebelum beralih ke industri penerbangan dan peralatan militer pada masa Perang Dunia I dan Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, di bawah kepemimpinan Enrico Piaggio, perusahaan ini mengembangkan Vespa sebagai solusi transportasi yang efisien dan terjangkau untuk masyarakat di Italia. Vespa pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946, menjadi populer karena desainnya yang unik dan praktis. Sejak itu, telah menjadi ikon global yang melambangkan gaya hidup dan kebebasan. Hingga kini, Piaggio Group terus mengembangkan Vespa dengan model-model modern, namun tetap mempertahankan ciri khas mereka. Riset pasar Vespa. Ada beberapa langkah dalam riset pasar. Yang pertama, analisis industri dan kondisi pasar. Tren industri otomotif pada roda 2. Industri skuter, khususnya segmen premium, terus berkembang terutama dengan meningkatnya fokus pada solusi mobilitas perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan. Pasar skuter premium ini sangat kompetitif dengan permintaan meningkat di wilayah urban yang padat lalu lintas. Lalu fokus pada mobilisasi ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, Vespa telah merilis model listrik seperti Vespa Electrica untuk memenuhi permintaan kendaraan tanpa emisi. Ada dorongan global menuju kendaraan listrik, terutama di kota-kota besar dengan peraturan emisi yang ketat. Lalu pertumbuhan geografis. Vespa memiliki pasar kuat di Eropa, khususnya Italia dan Prancis, serta pasar yang terus berkembang di Asia dan di Amerika Serikat, India, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga menunjukkan minat besar pada skuter premium ini. Yang kedua, segmentasi pasar dan target konsumen. Yang pertama ada demografis. Berdasarkan usia, target utama Vespa adalah dewasa hingga usia 40-an, khususnya yang peduli dengan gaya dan estetika. Lalu, pendapatan. Vespa menyasar konsumen menengah ke atas yang bersedia membayar lebih untuk desain dan gaya hidup yang ditawarkan oleh produk Vespa. Lalu, psikografis. Gaya hidup urban yang aktif, modis, dan menghargai desain serta kualitas, konsumen Vespa cenderung menghargai keunikan dan daya tarik klasik yang elegan. Lalu ada segmentasi geografis, fokus pada daerah perkotaan dengan populasi padat di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Negara-negara seperti Italia, India, Amerika Serikat, Prancis, dan Thailand adalah beberapa pasar terbesar bagi Vespa. Lalu yang ketiga, tren pasar dan preferensi konsumen. Yang pertama, permintaan untuk kendaraan listrik. Dengan meningkatnya peraturan emisi di banyak kota besar, ada tren positif terhadap kendaraan listrik. Vespa dapat memanfaatkan peluang ini dengan model Electrica dan model ramah lingkungan lainnya. Lalu desain estetik sebagai faktor utama. Konsumen Vespa cenderung memilih skuter yang tidak hanya efisien, tetapi juga stylish. Vespa dikenal dengan desain yang ikonik, yang tetap menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Lalu pengalaman digital dan interaktif. Konsumen semakin menyukai integrasi teknologi digital seperti sistem navigasi, konektivitas smartphone, dan fitur keselamatan yang canggih pada kendaraan mereka. Yang keempat ada strategi pemasaran dan positioning. Brand positioning Vespa diposisikan sebagai merek premium yang menggabungkan desain klasik dan inovasi modern. Vespa lebih dari sekedar kendaraan, tapi juga simbol gaya hidup yang elegan dan retro. Lalu ada channel pemasaran. Vespa sendiri menggunakan berbagai channel termasuk media sosial, iklan digital, dan event pemasaran langsung seperti pameran otomotif untuk menarik para konsumennya. Kolaborasi dengan influencer serta sponsorship pada event budaya dan lifestyle juga sering dilakukan untuk memperkuat dan mempertahankan brand image dari Vespa. Lalu ada strategi harga. Harga premium dibandingkan dengan skuter lainnya di pasaran, tetapi Vespa membenarkan ini melalui kualitas, desain, dan nilai merek. Diskon atau penawaran cicilan dapat ditawarkan di negara tertentu untuk meningkatkan daya tarik. Lalu ada kampanye digital dan iklan media sosial.
Dengan target pasar dewasa dan muda, Vespa berinvestasi dalam kampanye media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran merek. Kampanye ini berfokus pada pengalaman pengguna dan gaya hidup terkait dengan produk Vespa. Yang kelima, riset konsumen dan umpan balik. Yang pertama ada survei preferensi konsumen. Dapat dilakukan survei untuk mengukur seberapa pentingnya fitur seperti kenyamanan, desain, performa, dan efisiensi bahan bakar bagi konsumen potensial. Lalu ada feedback produk. Riset lanjutan untuk mengumpulkan umpan balik tentang performa, kenyamanan, dan daya tahan skuter Vespa dari konsumen yang sudah menggunakan produk Vespa. Lalu ada kepuasan konsumen. Mengukur loyalitas merek Vespa. Seberapa besar kemungkinan konsumen merekomendasikan Vespa ke orang lain, dan apa yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat keterikatan dengan pelanggan. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah rekomendasi strategi. Ada diversifikasi produk. Vespa dapat mempertimbangkan untuk menambahkan varian baru dengan fitur-fitur yang sesuai untuk pasar yang berbeda, seperti skuter yang lebih terjangkau bagi konsumen muda atau model listrik dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Lalu peningkatkan distribusi di pasar berkembang. Meningkatkan penetrasi di pasar Asia dan Amerika Latin di mana permintaan untuk skuter premium dan ramah lingkungan sedang tumbuh. Lalu pengembangan teknologi, investasi dalam fitur digital seperti konektivitas, fitur keselamatan, dan personalisasi digital pada skuter dapat membantu menarik konsumen muda yang melek teknologi. Lalu ada kolaborasi dengan merek lain. Membangun kolaborasi dengan merek fashion atau gaya hidup untuk menarik segmen konsumen yang lebih luas dan memperkuat brand positioning sebagai simbol gaya hidup. Lalu selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana SWOT seperti yang kita tahu adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength dari Vespa sendiri adalah desain ikonik dan brand heritage. Vespa memiliki desain yang high dan elegan yang sudah dikenal di seluruh dunia. Keunikan desain ini ditambah dengan sejarah panjang sejak 1946, menjadikan Vespa sebagai simbol gaya nostalgia yang sulit ditandingi oleh kompetitor. Lalu kualitas dan keandalan Vespa. Vespa dikenal akan kualitas pembuatan yang baik serta daya tahan yang tinggi, yang membuatnya populer di kalangan pengguna yang membuat menghargai produk yang berkualitas. Lalu posisi yang premium. Dengan segmen pasar premium, Vespa menarik konsumen yang rela membayar lebih untuk produk yang stylish dan eksklusif, sehingga margin keuntungan juga lebih tinggi. Lalu diversifikasi produk. Piaggio telah mengembangkan berbagai jenis model Vespa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk Vespa Electrica untuk konsumen yang mencari skuter listrik yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah weakness. Weakness dari Vespa sendiri adalah harga yang relatif tinggi. Dibandingkan dengan skuter yang lain di pasaran, Vespa diposisikan sebagai produk premium dengan harga yang lebih tinggi sehingga sulit bersaing di segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Lalu biaya perawatan yang sangat tinggi. Vespa seringkali memiliki biaya perawatan dan suku cadang yang lebih mahal dibandingkan dengan skuter yang tersedia di pasaran, yang mungkin membuat konsumen berpikir dua kali untuk membeli produk Vespa. Lalu keterbatasan distribusi di beberapa negara. Meski Vespa memiliki jangkauan yang global, distribusinya belum optimal di beberapa negara berkembang yang dapat membatasi pangsa pasar dari Vespa sendiri. Lalu ketergantungan pada penjualan di pasaran Eropa. Meski Vespa memiliki pangsa pasar di berbagai negara, penjualan utama masih terfokus di Eropa, sehingga menjadikan rentan terhadap perubahan ekonomi di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga adalah opportunis. Pertama, pasar kendaraan listrik. Dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, Vespa memperluas penawaran kendaraan listrik seperti Vespa Electrica untuk memenuhi permintaan pasar akan kendaraan yang ramah lingkungan. Lalu, ekspansi pasar ke negara yang berkembang. Ada potensi besar di negara berkembang seperti India, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya, di mana permintaan akan skuter di perkotaan terus meningkat. Lalu, tren mobilisasi urban. Di kota-kota besar yang mengalami kemacetan lalu lintas, Vespa dapat memanfaatkan tren mobilitas perkotaan dengan skuter yang mudah diakses, stylish, dan efisien. Lalu, kolaborasi dengan merek lain. Kolaborasi dengan merek fashion, teknologi, atau gaya hidup dapat membantu Vespa memperkuat brand image dan jangkauan segmen
konsumen yang lebih luas, terutama di kalangan anak muda. Lalu yang terakhir adalah threats. Persaingan yang ketat di segmen skuter. Vespa mengalami persaingan dengan berbagai merek global seperti Honda, Yamaha, skuter listrik baru seperti Niu, dan Gogoro yang menawarkan harga lebih kompetitif dan fitur yang lebih modern. Lalu perubahan regulasi kendaraan bahan bakar fosil. Beberapa negara mulai memberlakukan peraturan ketat terhadap kendaraan bahan bakar fosil. Hal ini dapat mempengaruhi penjualan model-model Vespa yang belum sepenuhnya beralih ke model listrik. Lalu krisis ekonomi global. Penurunan ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama untuk produk-produk premium seperti Vespa yang bisa berdampak pada penjualannya. Lalu ketersediaan teknologi dan fitur canggih dari kompetitor. Beberapa merek menawarkan fitur-fitur inovasi seperti sistem navigasi, konektivitas, smartphone, dan sistem keamanan yang lebih baik yang bisa menjadi ancaman yang sangat serius bagi Vespa jika tidak mengimbangi perkembangan teknologi pada produk mereka. Hasil kuesioner riset pemasaran FOMO terhadap Vespa berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dari 102 responden, presentasi terbanyak pengisi kuesioner berdasarkan tentang usia 25-30 tahun, sebesar 41,2 dari 100%. Lalu, berdasarkan jenis kelamin, dari 102 responden, jenis kelamin laki-laki sebesar 80,4% dan perempuan sebesar 19,6%, dan menunjukkan bahwa yang mayoritas tertarik pada brand Vespa adalah laki-laki. Lalu hasil kuesioner berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Dari 102 responden, pendidikan terbanyak yang mengisi kuesioner adalah pendidikan D3 atau S1 sebesar 61,8%. Dan dari 102 responden, berdasarkan pekerjaan, mayoritas pekerjaannya adalah BUMN sebesar 31,4% yang mengisi kuesioner ini, diikuti dengan jenjang pendidikan 29,4% dari PNS. Hasil kuesioner riset pemasaran FOMO terhadap Vespa melalui pernyataan yang subjektif. Dari 102 responden, ada 72,5% yang menggunakan produk Vespa. Dan dari 102 responden, terdapat 42,2% menggunakan produk Vespa setiap harinya. Dan dari 102 responden yang menggunakan produk Vespa berdasarkan jenis Vespa Matic atau Vespa modern, karena mungkin Vespa modern lebih efektif dan efisien dan ramah lingkungan. Lalu kenapa sih responden dari 102 responden ini menyukai produk Vespa? Dan 89,8% mereka menyukai produk Vespa berdasarkan kualitas dari produk tersebut. Lalu pertanyaan FOMO subjektif dari riset pemasaran ini adalah, apa yang membuat konsumen tertarik membeli produk Vespa? Dari 102 responden, sebanyak 46,1% tertarik membeli produk Vespa karena kualitas dan reputasi mereknya. Dan 40,2% tertarik membeli Vespa karena FOMO akan pengaruh teman dan pengaruh influencer, dan sisanya FOMO karena media sosial sebesar 13,7%. Adapun hasil dari kuesioner data skala Likert poin 5. Pertanyaan pertama adalah, FOMO ketika melihat teman atau influencer menggunakan Vespa membuat ketertarikan untuk membeli. Dari 102 responden, yang menjawab setuju adalah 58,8%, presentase yang cukup besar untuk FOMO melihat teman dan influencer. Lalu yang kedua, pertanyaan terkait ketinggalan tren jika tidak memiliki Vespa. Dari 102 responden terdapat 36,3 yang menjawab tidak setuju karena mungkin tren skuter bukan hanya Vespa, teman-teman sekalian. Lalu pertanyaan ketiga adalah, merasa memiliki Vespa memberikan keuntungan sosial di lingkungan.
Dari 102 responden yang menjawab setuju adalah cukup besar. Responnya adalah 40,2%. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya merasa kehilangan kesempatan jika tidak memiliki koleksi motor Vespa. Dan sangat besar sekali presentasi jawabannya adalah 55,9% persentase menjawab tidak setuju, karena mungkin respondennya bukan kebanyakan kolektor motor Vespa, teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, merasa motor Vespa yang terbatas membuat saya harus segera membeli sebelum kehabisan. Dari 102 responden menjawab tidak setuju sebesar 53,9%. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, merasa lebih bahagia ketika saya memiliki motor Vespa yang sedang tren. Jawabannya adalah setuju sebesar 53,9%. Lalu merasa terdorong untuk membagikan pengalaman menggunakan motor Vespa di media sosial. Tanpa sadar, para responden merespon sangat setuju sebesar 68,6%. Ini yang menguntungkan untuk produk Vespa ya teman-teman sekalian, karena mereka sering membagikan momen-momen mereka dengan Vespanya di media sosial. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, saya memilih untuk membeli motor Vespa dibandingkan dengan merek lain dalam kategori yang sama. Dari 102 responden menjawab setuju sebesar 48%. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, saya merasa bahwa harga motor Vespa sebanding dengan kualitas yang ditawarkan, dan dari 102 responden menjawab setuju sebesar 69,6%. Dan pertanyaan terakhir adalah, merasa bahwa memiliki Vespa adalah suatu keharusan untuk merasa puas, dan dari 102 responden menjawab netral sebesar 44,1%. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah, peran media sosial, influencer, dan lingkungan sekitar serta word of mouth sangat signifikan dalam menciptakan fear of missing out dalam strategi pemasaran Vespa. Sekian presentasi dari saya. Jika saya banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.